Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan selamat hari Minggu. Selamat kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan pada minggu ini di awal bulan Agustus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita siapkan kehidupan kita untuk bersama-sama masuk hadirat Tuhan dalam ibadah. Saudara-saudara yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit, yang ada di tempat-tempat isolasi, yang bisa mengikuti ibadah ini, saya berdoa kiranya semua Tuhan akan berkati dan sembuhkan bagi saudara-saudara yang sedang sakit. Amin. Bapak dan Ibu, silahkan mengikuti jalannya ibadah ini dengan sungguh-sungguh seperti kita beribadah kepada Tuhan di tempat ibadah. Dan pada masa pandemi ini saudara ada di rumah, saya ada di tempat ini untuk melayani Tuhan bersama-sama dengan saudara. Kita tundukkan kepala kita. Kita masuk dalam saat teduh, saatnya doa pribadi, ucapan syukur, dan kita mengakui dosa kepada Tuhan. Naikkanlah syukur kepada Tuhan atas segala berkat, kasih karunia, kebaikan, kemurahan Tuhan. Sekalipun dalam situasi dan kondisi yang kurang baik, Tuhan tetap baik bagi kita semua. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Kita akan tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami di surga, puji Tuhan, pagi hari ini kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan secara online. Kami ada di tempat ini dan jemaat ada di rumah masing-masing. Biarlah tetap Tuhan akan memberkati jalannya ibadah dari awal sampai selesai. Roh Kudus bekerja menolong kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama kuasa Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi, kita kenakan pujian. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Kekuatan pasti aku terima yang diberikan Tuhan padaku. Pujian nyanyian pujian nomor 158, tiap hari, tiap jam. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh, dan teks pujian ada di layar pesawat handphone saudara-saudara semua. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Kekuatan pasti aku terima yang diberikan Tuhan padaku. Sesuai dengan anugerah
Saudara-saudara, mari dengan sungguh-sungguh kita rasakan berkat Tuhan tiap hari, tiap jam. Tuhan selalu memberkati kita, membimbing kita, menghibur kita semuanya. Tuhan baik bagi kita. Tiap hari Tuhan besertaku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberinya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalangnya musuhmu kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Tiap hari Tuhan tolong aku. Tiap hari Tuhan aku Tuhan, agar ku percaya janji-Mu, agar ku selalu kan beriman dan berpaut pada Tuhan. Tolong saat ku sengsara, agar aku terima dari-Mu. Tiap hari, tiap jam kurnia, sampai masuk surga-Mu. Tuhan tolong saat ku sengsara, agar aku terima dari-Mu. Tiap hari, tiap jam kurnia, sampai masuk surga-Mu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam masa pandemi COVID-19 ini banyak orang mengeluh karena keadaan. Banyak orang yang ditinggal keluarga, saudara, kerabat, bahkan tidak jarang kehilangan pekerjaan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu, kita percaya bahwa Yesus adalah Gembala Agung kita. Yesus adalah Tuhan kita. Yesus Gembala yang baik. Mari bersama-sama kita akan menyanyikan dalam nyanyian pujian, Yesus bagaikan gembala, terus pimpinlah umat-Mu. Atas padang hijau rata, nyaman rasa di kalbu, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Haleluya. Kita pujikan dengan sukacita bahwa Yesus adalah gembala yang baik bagi kita. Kita tidak perlu takut dan khawatir, karena Tuhan akan memelihara setiap kehidupan anak-anaknya. Yesus bagaikan gembala, terus pimpinlah umat-Mu. Atas padang hijau rata, nyaman rasa di kalbu. Tuhan Yesus, kami
kami ya Gembala pada jalan yang benar. Pimpin kami ya Gembala pada jalan yang benar. Jaga kami dari dosa agar tidak tercemar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, doa kami ya dengar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, doa kami terdengar. Bait yang ketiga. Tuhan sudah menjanjikan bagi orang tercela, kasih-Mu dikaruniakan, hati kami kan lega. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kini kami mengada. 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 Bapak Ibu Jemaat, kita tunduk kepala, kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah minggu pagi ini. Di tengah-tengah ibadah kami ingin naikkan doa syafaat kami. Tuhan akan memberkati supaya Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kami. Kami terus berdoa untuk kegiatan gereja di masa pandemi ini. Dalam masa PPKM darurat, kami sudah melaksanakan ibadah secara daring. Dan kiranya seluruh jemaat yang ada di rumah dapat mengikuti jalannya ibadah ini dengan penuh kesungguhan. Setelah masa PPKM darurat selesai, maka kami semua akan beribadah secara tatap muka dengan menggunakan protokol kesehatan. Demikian juga untuk kegiatan pemuda remaja, ibadah di TPW Randulanang, ibadah di TPW Wikijon, jam 2 akan kami lakukan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Bapak saat ini untuk pertumbuhan jemaat di masa pandemi ini. Bila jemaat tidak melupakan Tuhan, jemaat tetap setia kepada Tuhan, jemaat tetap aktif di dalam kegiatan-kegiatan gereja, mendengarkan renungan, mendengarkan khotbah, dan memuji Tuhan agar mereka bertumbuh di dalam iman. Jemaat yang sedang mengalami kelemahan secara rohani, Tuhan jamah mereka dengan penuh kuasa. Tuhan hadir dalam kehidupannya. Bapak yang baik, berdoa pula untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit pada hari-hari ini. Kami berdoa untuk Ibu Dalinem. Puji Tuhan, ada perkembangan yang luar biasa. Sudah bisa makan, sudah bisa berbicara, sudah bisa mengingat-ingat, semua karena kasih karunia Tuhan. Kiranya hari-hari yang dijalani di rumah sakit terus Tuhan pulihkan hari demi hari hingga membaik. Pakai semua dokter, alat-alat kesehatan, terlebih zaman kuasa Tuhan akan mengalahkan segala-galanya dan memberikan kesembuhan. Berkati seluruh keluarga, boleh terus berdoa. Demikian juga Ibu Hartini, Tuhan pulihkan
dan Tuhan sembuhkan asam lambung, sakit flu, mungkin juga bersama keluarga Tuhan sembuhkan. Bapak Ibu Marsudi, kami berdoa juga hari-hari ini mengalami sakit, demam, asam lambung untuk Ibu Marsudi. Tuhan, biarlah semua dijalani dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan menjamah, menyembuhkan. Berdoa pula ya Bapak untuk Ibu Lastri, kami serahkan kepada Tuhan untuk cuci darahnya, ginjalnya, boleh Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Demikian juga jemaat Tuhan yang mengalami sakit asam lambung untuk Ibu Wahyem, kami serahkan kepada Bapak. Jemaat Tuhan yang sudah lansia, keras sepuh, kami terus berdoa, Tuhan pulihkan. Juga saudara kami yang ada di rumah sakit karena pandemi, karena isolasi, karena COVID-19, Tuhan tolong. Bangsa ini sedang berjuang melawan COVID-19. Tetapi kami percaya karena ada anak-anak Tuhan di negara yang sangat besar yang diberkati Tuhan ini, maka Tuhan akan mendengar setiap doa-doa. Jawaban Tuhan pasti akan terjadi atas bangsa kami. Kami berdoa juga Bapak untuk Kongres GGBI yang dilaksanakan 12 Agustus. Tuhan memberkati panitia dan juga untuk setiap siapapun yang ambil bagian terlaksananya kongres ini. Kami serahkan kepada Tuhan. Utusan daerah-daerah Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk Kabupaten Klaten, kasus COVID meningkat. Kiranya seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat Klaten ini, bisa dengan sungguh-sungguh mematuhi protokol kesehatan. Tuhan, kami akan mengembalikan persembahan dan persepuluhan. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Bapak Ibu jemaat, 1 bulan ada dalam ibadah secara daring atau secara online. Maka Bapak Ibu setiap kali kebaktian juga memberikan persembahan atau persepuluhan dan masukkan persembahan itu dan serahkan kepada bendahara gereja dalam setiap keluarga. Baik, kita akan mendengar firman Tuhan. Satu pujian, Bapa Surgawi memeliharaku, nyanyian pujian nomor 162. Kepada Allah aku berharap, di darat kata di laut yang gelap, setiap saat waktu penat, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, dengar ya tawatulat madru, dalam tobat aku aman, Bapa Surgawi memeliharaku. Amin. Bait yang kedua, bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya, barang tentu termasukku, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku,
yang ketiga, walaupun jalanku jadi gelap. Walaupun jalanku jadi gelap, juru selamatku tak pernah lelah. Dengan tenang aku pulang, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, dengarai menurut dalam kebam aku aman. Bapa surgawi memeliharaku, Bapa surgawi, Bapa surgawi memeliharaku. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati apa yang Tuhan bicarakan kepada kami, dan kami siap mendengarkannya. Jemaat yang ada di rumah dimanapun mereka, Tuhan berkati. Ampuni setiap salah dan dosa kami Bapa, dan segala kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu kami tengking dalam kuasa Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati, apa kabar? Mudah-mudahan dan menjadi doa saya, saudara-saudara tetap sehat. Sekalipun saudara mungkin sedang sakit, percayalah bahwa Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan saudara-saudara semua. Ketika Tuhan memberkati kita, mari kita bersyukur bersama-sama, karena Tuhan mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur. Saudara, dalam kondisi apapun, Yesus adalah gembala agung kita. Dalam Ayub 42 ayat 1-2 yang menjadi nats firman kita pada pagi ini, Ayub pasal 42 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan saya bacakan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya bacakan sekali lagi, saudara simak baik-baik. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Maka firman Tuhan pagi ini diberikan tema, Dia tak pernah gagal. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada minggu ini yaitu membahas tema berkenaan dengan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Saudara-saudara, dalam bacaan firman tadi, Ayub memberikan respon hatinya kepada Tuhan, tanggapan hatinya kepada Tuhan, yaitu memberikan pelajaran berharga kepada kita bahwa sesungguhnya Tuhan kita tidak pernah gagal. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu ungkapan, tanggapan, respon Ayub terhadap Tuhan yang dia percaya. Bagaimana dengan respon kita kepada Tuhan dalam masa pandemi ini? Saudara-saudara yang diberkati, keyakinan Ayub melalui perjalanan hidupnya memberikan pemahaman yang benar kepada dirinya untuk lebih mempercayai Tuhan atas kehidupan manusia. Ayub sebelum menjadi orang yang jatuh miskin, dia adalah orang yang kaya, dia soleh, dia taat, dia setia kepada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati, firman Tuhan di atas merupakan bagian dari jawaban Ayub tentang tantangan Tuhan yang diberikan kepadanya. Ayub percaya kepada
kuasa Tuhan. Bagaimana dengan saudara-saudara? Apakah saudara sekarang ini sudah mulai menganggap, oh ini Tuhan gagal mengatasi corona? Saudara-saudara, tidaklah demikian. Tuhan Maha Kuasa, Dia sanggup melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dalam bacaan firman Tuhan pagi ini, ya, kita akan belajar dua hal paling penting berdasarkan perjalanan hidup Ayub yang bisa kita teladani dari perjalanan hidup Ayub. Dua hal yang penting, yang sangat mendasar dari kehidupan Ayub. Yang pertama adalah kita tahu keyakinan Ayub dalam ungkapan ayat firman Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Katakan amin. Dalam Ayub 42 ayat 2 bagian A, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Apakah saudara juga tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu atau hanya sekedar retorika atau sekedar ungkapan di mulut saja? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ayub percaya jika Tuhan yang dia sembah, jika Tuhan yang dia percaya, jika Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini sanggup melakukan apapun. Saudara, kita akan melihat ulang bagaimana Tuhan menciptakan bumi ini. Bagaimana dalam Kejadian pasal 1, pasal 2 Tuhan menciptakan, memisahkan antara daratan dengan lautan. Lalu Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan binatang di darat, di laut, menciptakan bintang-bintang, menciptakan matahari, bulan. Terakhir Tuhan menciptakan manusia. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kemudian di dalam perjanjian baru ketika Tuhan ada di dunia ini, dalam masa pelayanannya, apa yang sudah Tuhan lakukan? Tidak ada pemimpin agama, nabi yang seperti Yesus. Dia menyembuhkan orang sakit, segala sakit penyakit. Orang mati dia hidupkan hanya dengan apa? Perkataan atau dengan firman. Saudara-saudara, tidak ada yang perlu diragukan terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu Ayub sangat percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan kita. Ya, sekarang kita memang sedang berdoa untuk corona ini, COVID-19 ini. Tetapi COVID-19 ini membawa manusia untuk berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Dalam kondisi aman, ya, sebelum ada COVID, mungkin orang lupa pada Tuhan, sibuk dengan kerjaan, sibuk dengan bisnis, sibuk dengan dirinya sendiri. Ketika kena COVID-19, maka semua orang sepertinya minta kepada Tuhan supaya Tuhan menghentikan COVID-19 ini. Saudara-saudara, sanggupkah Tuhan untuk menghentikan lajunya COVID-19? Pasti. Hanya apa? Waktu Tuhan beda dengan waktu kita. Oleh karena itu, Dia sanggup melakukan segala perkara. Kata sanggup itu berarti lebih fokus pada Tuhan tidak pernah kewalahan. Ya, kalau sanggup itu kan tidak pernah kewalahan. Ya, Dia mempunyai kuasa kemampuan untuk melaksanakan. Namanya sanggup. Adakah Tuhan membatalkan kesanggupannya? Oh, saya tidak sanggup. Beda dengan manusia. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 9 ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah
berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saya tahu kita semua ada di masa pandemi yang sama, yaitu COVID-19. Banyak jemaat yang mungkin penghasilannya menurun. Banyak jemaat yang mungkin sedang dalam keadaan sakit. Saudara-saudara ada di rumah sakit karena COVID-19. Kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, kehilangan saudara. Setiap hari kita selalu mendengar berita-berita tentang lajunya COVID-19 dalam penularan dan juga orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Saudara takut sebagai anak-anak Tuhan? Kita percaya bahwa Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita. Oleh karena itu, jangan takut. Dalam pujian tadi dikatakan tiap hari, tiap jam Tuhan besertaku. Kemudian pujian yang kedua dikatakan tadi, Yesus bagaikan gembala. Pujian yang terakhir yang dikatakan bahwa Bapa surgawi memeliharaku. Untuk itu saudara-saudara, anak Tuhan, jangan takut. Tuhan pasti memberkati kita. Setialah kepada Tuhan. Sebagaimana Ayub, dia kaya jatuh miskin. Biasanya stres. Kalau tidak stres dia gila. Tetapi Ayub masih meyakini Allah yang dia sembah, Allah yang mampu dan melakukan segala perkara. Dia sanggup. Nah, pertanyaannya adalah, apa kita tahu? Apa kita yakin dengan sungguh-sungguh? Jangan ragu akan kuasa Tuhan. Saudara-saudara, yang kedua, Tuhan mempunyai rencana yang baik. Katakan amin. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan mempunyai rancangan yang baik. Rancangan Tuhan beda dengan rancangan manusia. Rancangan manusia bukanlah rancangan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, apakah corona ini termasuk rancangan Tuhan? Ya, saudara-saudara. Karena tidak ada sesuatu yang kebetulan terjadi di dunia ini. Satu rambut pun jatuh, itu ada dalam rancangan Tuhan. Apa maksud COVID-19 ini ada? Bapak dan Ibu, saudara-saudara, mungkin sekarang ini Tuhan sedang mengalihkan perhatian manusia di dunia ini. Selama ini manusia perhatiannya pada usaha, pekerjaan, kekayaan, harta, uang, jabatan. Sehingga seolah-olah Tuhan itu dilupakan. Banyak orang melupakan Tuhan dalam dunia modern ini. Orang bisa menciptakan pesawat yang hebat. Orang bisa menciptakan handphone yang canggih. Orang bisa naik ke bulan. Cara berpikir manusia itu adalah cara yang diberikan oleh Tuhan sehingga manusia bisa cerdas. Tetapi yang terjadi, manusia melupakan Tuhan. Nah, sekarang mari kita saling menyadari, semua di dunia butuh Tuhan. Semua di dunia ini perlu kasih Tuhan. Karena COVID-19. Baru diberikan COVID-19, dunia sudah heboh. Menyadarkan kita semua bahwa pasti ada rancangan yang baik di balik COVID-19 ini. Nyatanya semua orang datang kepada Tuhan. Tapi ada juga yang datang kepada dukun, saudara-saudara. Ada 3 hal dalam bacaan firman Tuhan yang baru saja kita baca. Yang pertama, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu.
Wah, itu luar biasa. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu rancangan apa? Tuhan tahu setiap pribadi, setiap manusia itu merancang hal yang indah. Yang kedua, yaitu rancangan damai sejahtera. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus menyadari bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Dia ingin umat manusia damai sejahtera. Damai sejahtera bukan karena harta yang melimpah, bukan karena rumah yang bagus, bukan karena uang yang banyak. Bukan. Itu tidak membuat orang damai sejahtera. Nyatanya banyak orang kaya sekarang ini juga mungkin stres, pabriknya tutup, usahanya bangkrut. Damai sejahtera yang dimaksudkan adalah damai sejahtera karena Kristus ada di dalam hati kita. Bukan damai karena ada uang, ada usaha, ada bisnis, bukan. Saudara, mampukah kita ini sekarang memiliki damai itu ketika mungkin kita kehilangan keluarga, kita kehilangan pekerjaan? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tujuannya adalah untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan tahu serta mempunyai rancangan-rancangan dalam hidup manusia, terlebih dalam kehidupan manusia setiap orang percaya. Tuhan memiliki rancangan yang indah, dan rancangan tersebut adalah rancangan baik, indah, damai, sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu di bumi ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kehidupan ini. Tuhan bukan saja Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi, tapi juga Tuhan yang mempunyai rencana dan rancangannya untuk memelihara kita semua. Yesus bagaikan gembala, dan rancangannya itu tidak pernah gagal, sebab Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Percayakah saudara? Mungkin sekarang mulai ragu-ragu kepada Tuhan, atau sekarang ini mulai saudara semakin intens dekat dengan Tuhan. Yang biasanya tidak berdoa selalu berdoa, yang biasanya tidak mendengarkan firman selalu mendengarkan. Tetapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, percayalah semua akan berlalu, dan rancangan Tuhan atas COVID-19 ini apa? Supaya manusia percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari kita tunduk kepala dan kita akhiri ibadah pada pagi ini. Segala puji dan hormat kepada Tuhan yang di surga, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tidak pernah gagal untuk melakukan setiap rancangan-Mu. Rancangan-Mu indah, damai sejahtera bagi orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Kami percaya dan berdoa untuk di balik setiap masalah yang kami hadapi, di balik COVID-19 ini, ada rencana Tuhan yang indah yang belum Tuhan nyatakan. Untuk itu berdoa untuk setiap jemaat. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati pekerjaan kehidupannya, apa yang dibutuhkan, usahanya, semua diberkati oleh Tuhan. Terlebih tetap berharap kepada Tuhan, jangan marah kepada Tuhan, tetapi serahkan semua kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan pagi ini, Dia tidak pernah gagal. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Kami berdoa hari-hari ke depan kami jalani dengan pemeliharaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara-saudara, angkatlah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, anugerah, kasih dan rahmat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus memberkati, menyertai kita sekarang sampai
Maranatha. Doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, amin. Pengumuman, mari kita terus mendoakan untuk jemaat yang sedang sakit, Ibu Dalinem, Ibu Hartini, dan semua jemaat yang lansia, supaya tetap sehat, dan mari kita juga tetap menjaga kesehatan kita, menjaga kebersihan, dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan minggu depan kita tetap ibadah secara langsung, dan kiranya Tuhan beri kesehatan kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Haleluya, amin.